Islam. Nggih, pun nggih, oke, mahallul khilaf. Ya nang nyampe bab barokah. Wong niki habis ini masih tawasul bin Nabi qabla wujudi. Hukum tawasul kepada Nabi sebelum Rasulullah lahir. Nggih. Terus tawasulnya Adam, terus tawasul ketika Rasulullah sudah meninggal, ada semua. Terus nanti habis itu baru ngalap berkah dari rambutnya Rasul dan seterusnya. Mahallul khilaf, titik perbedaan. Jadi mahallul khilafi, nggon perbedaan masalah tawasul. Jadi tadi tawasul yang disepakati. Yang disepakati apa? Hanya seseorang jika berwasilah kepada amal solehnya. Nah sekarang apa itu titik perbedaan? Kan ngoten, mahallul khilafi, titik perbedaan mengenai tawasul. Monggo ada pertanyaan? Nggih monggo Pak. Orang yang membacakan Yasin di makamnya ibunya atau bapaknya itu gimana itu? Nggih, nah itu nyembah kira. Jadi ngenten Pak, wong orang ke makam membaca Al-Qur'an Yasin katanya nyembah kuburan. Nah itu kan ya keterlaluan nggih. Malah saya tahun berapa? 2011 2010 lama. Saya nggak menyebutnya di daerah dekat Mudian sana kayaknya. Nggih masih ingat. Orang yang datang ke kuburan ibunya membaca Yasin itu dosanya lebih besar daripada berzina. Itu kan ya keterlaluan kalau bilang begitu, nggih. Jadi boleh Pak, datang ke kuburan membaca surat Yasin itu punya dalil banyak. Jadi cara menganalisa kula niku Pak Joko secara integratif, tak kumpulkan dulu. Terus tak tarik. Nggih. Tak tarik benangnya. Itu lebih elegan, enak. Jadi kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi. Saya dulu melarang ziarah kubur. Fazuruha, karena imannya belum kuat. Setelah imannya kuat, fazuruha, ziarahlah sekarang. Jadi menurut ilmu usul fikih, al-amru ba'dan nahyi yufidul ibaha. Perintah yang jatuhnya setelah larangan, kan awalnya dilarang ziarah. Terus diperintah itu ibaha. Yadullu alal ibaha, menunjukkan tentang kebolehannya. Termasuk juga birrul waliden. Jadi ngeten. Niki agak jadi ngeten Pak. Firqo yang ada di dunia ini ada 7. Di samping Asy'ariyah yang lagi ramai itu kan Asy'ariyah dengan Mujassimah. Napa? Mujassimah niku ya Wahabiyah niku. Nggih. Atau Musabbihah, menyerupakan Allah dengan jisim. Artinya apa? Dia terlalu tekstual dalam memahami ayat Al-Quran dan hadis tanpa menggunakan akal sedikit pun. Contoh, yadullahi fawqa aydihim, tangannya Allah di atas tangan yang lain. Menurut orang Wahabiyah atau Mujassimah atau antropomorfisme yang dinamakan yadullahi itu tangannya Allah itu gede. Nah itu kan malah bahaya. Makanya dalam konteks tertentu dia nggak mau menggunakan logika akal, terlalu tekstual. Ayat opono nggak mau ditakwil, nggak usah ditakwil. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Gusti Allah itu di atas ars. Niki juga ini ditentang terus lemah. Lah nek kapan di bawah ada masalah berarti Gusti Allah lupa nanti kan ngoten. Di bawah ada gempa berarti Gusti Allah niki lupa, di aras terus nggak turun. Makanya lebih amannya Gusti Allah itu nggak membutuhkan tempat, ruang dan waktu. Kalau dalam kitab Kasifatu saja Sarah Safinatun bila kaifah, nggih, nggak usah pakai gimana caranya. Bila aina nggak usah dijawab di mana, nggak usah. Tapi orang Wahabi ya begitu, tekstual. Ketika Rasulullah mengatakan dilarang kamu berziarah kubur, padahal setelah itu ada teks fazuruwa, berziarahlah. Ngoten nggih, jadi boleh Pak. Nggih, malah ada hadisnya karena ada sesuatu permasalahan di kehidupannya, silakan kamu datang ke kuburan Rasulullah. Dimanai sahabat ngambil tanahnya. Akhirnya dijuluki jernih penyembah kubur, teman-teman. Itu tabaruk, bukan tawasul. Nanti tabaruk. Ini tadi boleh. Dengan rambutnya Nabi boleh.
Zaman Rasulurin loh. Jadi kalau ada orang kok nggak percaya tawasul, berarti otomatis dia tidak percaya Allah dan Rasulnya. Wong Rasulnya Rasulullah Muhammad SAW aja menyuruh untuk tawasul. Wa mahallul khilafi, adapun letak perbedaan fi mas'alati tawassuli, mengenai tentang masalah tawasul, yaitu huwa tawassul, yang dinamakan bi ghairi amalil mutawassil, tidak dengan menggunakan amalnya orang yang bertawasul. Jadi ngeten lho Pak, letak perbedaan orang mengatakan jangan bertawasul atau dilarang seseorang itu bertawasul karena dia bukan menggunakan amalnya sendiri, menggunakan sarana. Dibaca terus, kata wasuli bidzawati, seperti seseorang itu bertawasul dengan zat atau tempat. Ini kalau diplesetkan lagi, kalau ditafsirkan lagi, seperti seseorang itu bertawasul dengan kubur, ngoten. Nggih, kan dawat itu zat. Jadi ini tetap ada perbedaan orang bertawasul dengan pohon, beda. Karena yang dinamakan pohon itu kan diminta. Lah kubur itu bukan diminta Pak, tapi dikirimi doa, ngoten. Selama ini kan dikira minta ke kuburan, padahal mengirimi doa. Nah, mengirimi doa kepada orang yang meninggal niku perbuatan soleh, mboten ngoten lho, dikembalikan ke sini malih. Coba biar cepat dipaham, mengirimi doa kepada orang yang meninggal itu termasuk perbuatan solehah mboten? Soleh, berarti boleh dong, kan ngoten. Seperti jadi ngeten, letak perbedaan tawasul itu karena seseorang bertawasul kok tidak dengan amalnya sendiri, tapi menggunakan sarana, wasilah, dawat, wal ashosi, lan seseorang. Jenengan datang ke Habib, konteks sakniki mawon, Beb, nyuwun didoakan Beb, sambil ada air minum, ngoten nggih? Didoakan terus diminum. Ngoten niku syirik mboten menurut jenengan? Mboten Pak. Wong kula awal-awal teng Jogja riyen malah istighosa, jenengan sering nderek istighosa mboten? Istighosa, tawasul, tabarukan boleh. Jadi dalam sebuah majelis istighosa membaca doa mulai habis isya sampai jam 11 malam. Yang gegeri maca zikir. Setiap orang nganter air minum di depannya para pembaca wau. Jadi yang baca di sini ada meja, dikasih air minum. Ngoten niku syirik mboten? Wal askhosi, baik itu melalui ucapan-ucapan seseorang. Makanya ada penelitian air zam-zam niku Pak, niki mumpung ya sekalian karena temanya mirip, air zam-zam niku makbulnya niku ketika di sana. Tapi kalau sudah dibawa ke Indonesia beda, cara membawanya yang jarang kita kupas, ada yang ditendang-tendang. Makanya kalau membawanya itu nggak sampai dibawa pusar, karomanya, berkahnya air zam-zam masih ada. Sesuai dengan hadisnya, sesuai keinginan apa hamba minum air zam-zam, bisa jadi obat. Iya, masih di sana. Kalau sudah nyampe Indonesia apalagi dicampur, waktu nyampur neng nisor, nggih. Waktu nyampur neng nisor, krocok ben dadi akeh, ngono. Sudah beda Pak. Itu sinten? Sudah ada penelitian. Sudah ada penelitian. Bahkan yang meneliti itu juga bukan orang Indonesia, Jepang. Air yang dibacakan kalimat-kalimat thayyibah, la ilaha illallah, bacaan Quran, niku setelah diteliti mengkristal sampai orangnya masuk Islam. Makanya orang Barat itu masuk Islamnya itu melalui istiqro, penelitian mendalam. Kita sudah bismi rabbik tapi jarang ikro, meneliti Al-Quran. Satunya ada air dibacakan macam-macam kebun binatang, mesu-mesu, jelek, hasilnya beda. Makanya boleh Pak, ada orang membaca Quran dikasih air, masih sama, meskipun itu jenengan belum sempat ngambil air zam-zam di sana, air biasa. Niki mboten dulur dewe, nggak saya kasihkan, air biasa mawon. Baca Quran
taruh di atas. Syaratnya air ini nggak boleh turun sejajar dengan posisi puser jenengan. Karomai sama, enggak. Sekarang kan enggak ditaruh seenak. Ini kan jarang disampai. Enggak, jangan sampai di bawah puser, apalagi digelentekan, ser. Meskipun air biasa, kalau sudah dibacakan doa-doa, ini bukan syirik, Pak. Ada dasar hukumnya semua. Wasilah dengan amal soleh. Amal soleh apa? Wakiroati, membaca Jadi jenengan setiap membaca Quran itu airnya ditaruh di depan. Semoga ini jadi wasilah saya. Habis itu diminumkan ke istrinya, biar istrinya soleh.